Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang syariah, ushul fiqh dan fikih. Pertama-tama kita memahami terlebih dahulu bagaimana peta konsep dari syariah, ushul fiqh dan fikih. Mulai dari judul besar yaitu Islam. Di dalam Islam itu ada akidah, syariah, dan akhlak. Di sini kita akan mendalami tentang syariah, di mana di dalam syariah itu ada Al-Quran dan hadits. Al-Quran dan hadits ini dijadikan sumber otoritatif dalam berbagai permasalahan yang ada di dalam kehidupan manusia, yang kemudian keduanya ini akan dipahami bagaimana maksud dari setiap arti ayat atau teks hadis tersebut. Kemudian dari syariah akan ada ilmu ushul fiqh, di mana ilmu ushul fiqh ini adalah metode yang menggunakan cara diantaranya ijma', qiyas, istihsan, istishab, dan lain-lainnya. Atau bisa juga menggunakan ijtihad, karena di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak semua ayat itu jelas bisa diterima langsung oleh akal dan hati setiap manusia, tetapi ada juga ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun teks hadis yang sifatnya masih samar, maka diperlukan metode ijtihad. Atau ada beberapa kasus yang belum ada nasnya atau dalilnya di dalam Al-Quran yang bisa menggunakan metode ijtihad bagi para seorang mujtahid atau ahli dalam ilmu ushul fiqh. Bagaimana cara berijtihadnya? Menggunakan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian dari ilmu ushul fiqh ini ada ilmu fikih, di mana ilmu fikih ini adalah dari rangkuman berbagai cabang-cabang ilmu fikih yang lainnya, seperti ada fikih ibadah, fikih siasah, fikih munakahat, jinayah, muamalah, dan fikih yang lainnya. Kemudian dari fikih ini ada hukum syara'. Hukum syara' ini dibagi menjadi dua, ada hukum taklifi, kemudian hukum wad'i. Hukum taklifi ada macamnya, yaitu ada ijab, ada nadab, ada tahrim, ada karomah, ada ibahah. Kemudian dari hukum wad'i ada sabab, syarat, mani', rukhsah dan azimah, kemudian asihah dan butlan. Baik, kita uraikan satu persatu dari syariah. Menurut etimologis, berasal dari kata kerja fi'il atau syara'a yashra'u, yang pada mulanya mempunyai arti jalan yang dilalui air terjun. Kemudian kata syariah digunakan oleh orang-orang Arab dalam arti at-thariqah al-mustaqimah atau jalan yang lurus. Dalam bahasa Indonesia, kata syariah itu sering diterjemahkan dengan perundang-undangan, peraturan, atau hukum. Bahkan juga diartikan dengan agama. Dalam firman Allah di surah Al-Jasiyah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, yang dimaksud syariat ini adalah peraturan dari urusan ini artinya agama, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sedangkan arti syariah menurut terminologis, terdapat beberapa makna yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya sebagai berikut. Asy-syariah hiya khitabullahi ta'ala al-mutta'alliq bi af'alil mukallifin min haitsu annahu mukallafun bi. Yang artinya syariah adalah kitab atau perundangan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, sekiranya mukallaf itu mampu terbebani. Atau bisa juga asy-syariah hiya ma syara'allahu li ibadihi minal ahkam allati jaa'a biha nabiyyun minal anbiya wa ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ay sawa'un kanat muta'alliqah bi kaifiyati amal wa tusamma far'iyah wa amaliyah wa duwina laha ilmul fiqh am bi kaifiyatil i'tiqadiyah wa usuliyah wa duwina laha ilmul kalam am bi kaifiyatis suluk wa duwina laha ilmul akhlak. Jadi syariah adalah ketentuan hukum-hukum Allah yang disyariatkan untuk hambanya yang datang kepada para nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW, baik yang berhubungan dengan tata cara amal perbuatan yang disebut cabang atau praktis dan disusun menjadi ilmu fikih, maupun yang berkenaan dengan masalah akidah atau keyakinan yang disebut i'tiqadiyah dan usuliyah, yang selanjutnya disusun menjadi ilmu kalam atau berkenaan dengan peraturan tingkah laku, yang selanjutnya dibukukan menjadi ilmu akhlak. Selanjutnya, berdasarkan penelitian diperoleh sebuah kepastian bahwasanya dalil-dalil syar'iyah yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia itu kembali pada 4 sumber. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau hadis, kemudian yang ketiga ijma', kemudian yang terakhir adalah qiyas. Nah, keempat dalil ini disepakati oleh jumhur umat Islam untuk dipergunakan sebagai dalil. Selanjutnya, dalam mempergunakan dalil tersebut, mereka juga sependapat bahwa dalil-dalil ini mempunyai urutan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Hal ini apabila terjadi suatu peristiwa, maka pertama kali yang harus dilihat adalah Al-Quran. Apabila ditemukan hukum di dalamnya, maka hukum itu dilaksanakan. Namun jika hukumnya tidak ditemukan, maka bisa dilihat dari dalam As-Sunnah atau yang biasa disebut Al-Hadith. Kemudian jika ditemukan hukumnya, maka hukum itu dilaksanakan. Akan tetapi jika tidak ditemukan hukumnya dalam As-Sunnah, maka harus dilihat apakah para mujtahid dalam suatu masa pernah berjima mengenai hukumnya atau tidak. Tapi jika ditemukan, maka hukum itu dilaksanakan, dan apabila tidak ditemukan, maka seseorang harus beristihad untuk menghasilkan hukumnya dengan cara mengkiaskan pada hukum yang telah ada nasnya. Untuk Al-Quran sendiri adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafal berbahasa Arab dan maknanya yang benar sebagai hujjah atas kerasulannya, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi sarana pendekatan diri dan bernilai ibadah dengan membacanya. Hal ini sesuai dengan dalil atas kehujiahan Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sedangkan hadis atau as-sunnah adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan, atau disebut dengan takrir. Sunnah qauliyah di sini adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang beliau katakan dalam berbagai maksud dan konteks. Misalnya sabda Rasulullah SAW, la dororo wala diroro, atau tidak diperkenankan berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Ini salah satu contohnya. Kemudian sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW sebagaimana beliau menunaikan sholat 5 waktu dengan cara-cara dan rukun-rukunnya, kemudian melaksanakan manasik haji, dan putusannya dengan berdasarkan seorang saksi dan sumpah dari pihak pendakwa. Kemudian sunnah takririyah.
Sunnah takririyah adalah sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah SAW yang telah diakui oleh Rasulullah SAW, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi pengakuan ini ada kalanya ditunjukkan dengan sikap diam dan tidak adanya keingkaran beliau terhadap sesuatu, atau dengan adanya pernyataan penilaian baik terhadap perbuatan itu. Dengan adanya pengakuan dan persetujuan dari Rasul, maka perbuatan itu dianggap berasal dari Rasulullah SAW sendiri. Seperti sesuatu yang diriwayatkan, ada 2 orang sahabat keluar dalam suatu perjalanan, kemudian tiba waktu sholat. Namun mereka tidak mendapatkan air. Lalu keduanya bertayamum dan sholat. Setelah mereka selesai melaksanakan sholat, ternyata keduanya menemukan air. Kemudian salah seorang di antara mereka ini mengulangi sholatnya dan seorang lagi tidak mengulangi. Lalu ketika mereka menceritakan perihal tersebut kepada Rasul, maka beliau menetapkan hukum keduanya dengan mengatakan kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya dengan berkata, kamu telah melakukan sunnah dan sholatmu telah mencukupimu. Sedangkan kepada orang yang mengulangi sholatnya, beliau bersabda, kamu mendapat pahala 2 kali lipat. Sedangkan dari dalil bukti kehujahan adanya sunnah atau hadis dalam surah Al-Imran ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ati'ullaha wa rasul. Artinya taatilah Allah dan Rasulnya. Dan di dalam firman Allah dalam surah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul, yaitu Muhammad SAW dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah, yaitu di dalam Al-Quran, dan Rasul di dalam hadis atau sunnah. Di surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya yaitu tentang usulul fiqh. Usul itu dasar atau sumber yang sering dikatakan dalil. Sedangkan fikih adalah memahami hukum syara' tentang perbuatan mukallaf yang bersifat praktis. Maka dari sini dapat dikatakan bahwa usul fiqh adalah dasar pemahaman metodologis terhadap sumber ajaran atau dalil-dalil. Ini yang sering disebut dengan metode istinbat atau menggali hukum. Karena itu, ilmu usul fiqh dipahami ulama sebagai ilmu yang membicarakan dalil-dalil yang menjadi pijakan syariah amaliyah, apa syarat sahnya dalil tersebut, dan bagaimana cara menetapkannya. Jumhur ulama usul fiqh mendefinisikan sebagai himpunan kaidah atau norma yang berfungsi sebagai alat penggalian syara' dari dalil-dalilnya. Dengan demikian, usul fiqh adalah ilmu pengetahuan yang objeknya adalah dalil hukum atau sumber hukum dengan seluk-beluknya dan metode penggaliannya. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada 4 dalil atau 4 sumber dalil yang sudah disetujui oleh jumhur kaum muslimin. Jadi selain keempat dalil ini, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, ada beberapa dalil lain yang tidak disepakati oleh jumhur kaum muslimin untuk menjadikannya sebagai dalil. Bahkan di antara mereka ada yang mempergunakannya sebagai dalil bagi hukum syara', dan sebagian lagi ada yang menolak untuk menjadikannya sebagai dalil. Jadi dalil-dalil masyhur yang masih diperselisihkan kedudukannya itu ada 6. Jadi di antaranya ada istihsan, maslahah mursalah, istishab, uruf, mazhab sahabi, dan syariat kaum sebelum kita. Di sini saya hanya menulis beberapa saja sebagai gambaran umum. Sedangkan nanti di pertemuan khusus akan kita bahas lebih dalam di antara dalil-dalil yang masih diperselisihkan kedudukannya. Yang pertama adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid
pada suatu masa di kalangan umat Islam atas hukum syara mengenai suatu kejadian setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kias adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas hukumnya, karena terdapat persamaan kedua kasus tersebut dalam ilat hukumnya. Istihsan adalah berpalingnya atau pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan kias yang jali atau nyata kepada tuntutan kias yang khafi atau samar, atau dari hukum kulli atau umum kepada hukum istisnai atau pengecualian karena terdapat dalil yang mementingkan perpindahan. Kemudian maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari, serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. Al-urfu adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Dengan kata lain, tentang adat kebiasaan. Kemudian istishab adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atau perubahan keadaan tersebut, atau menetapkan hukum yang sudah ditetapkan pada masa lalu dan masih tetap pada keadaannya, sehingga ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Selanjutnya tentang fikih. Sementara fikih secara etimologis mempunyai arti al-fahm, yaitu memahami sesuatu dengan baik. Pengertian secara etimologis ini sesuai dengan firman Allah yang banyak dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan kata fikih, seperti kata yafqahuna, nafqahu, atau liyattaqahu. Saya uraikan. Jadi dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan? Yafqahuna, ya. Kemudian di surah Al-An'am ayat 65, ungdur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Perhatikan betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Kemudian di surah Al-An'am ayat 98, qad fassalnal ayat liqaumi yafqahun. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Kemudian di surah Hud ayat 91, qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifan. Mereka berkata, "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengetahui tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami." Adapun dalam hadis ditemukan antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, Allah menjadikannya mengerti atau paham tentang agamanya. Nah, berdasarkan ayat-ayat hadis yang sudah disebutkan tadi, dapat dipahami bahwa arti fikih secara bahasa itu berarti memahami, mengetahui, atau mendalami. Nah, sedangkan objek yang dipahami adalah kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, menurut terminologi ulama terdapat berbagai ragam pendapat. Muhammad Bakir As-Sodr atau Murtadha menyatakan bahwa fikih adalah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintahnya dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Oleh karena itu, menurutnya fikih memiliki cakupan yang sangat luas. Sementara ulama fikih berpandangan bahwa fikih itu secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam dalam kaitan dengan hukum Islam. Abu Hanifah misalnya mendefinisikan al-fiqhu huwa ma'rifatun nafs ma laha wa ma 'alaiha wal ma'rifah hiya idrakul juz'iyat an dalil. Yang artinya
fikih adalah mengetahui atau memahami individu, harta, dan apa-apa yang ada kaitan dengannya. Mengetahui maksudnya adalah memperoleh bagian-bagian tentang dalil. Selanjutnya Imam Syafi'i berpendapat sebagai berikut. Al-fiqh huwa al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amali atau praktis yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat tafsili atau terperinci. Sedangkan Abdul Wahab Khalaf berpendapat al-fiqhu wa majmu'atul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi kumpulan hukum syariah yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Dengan melihat pengertian fikih di sini ya, baik dari segi etimologis maupun terminologis, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang ajaran Islam yang disebut syariah, yang bersifat amali atau praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili atau rinci, atau yang disebut dengan tafsili. Kemudian objek usul fiqh dan fikih. Adapun objek pembahasan ilmu usul fiqh adalah dalil syar'i yang bersifat umum, ditinjau dari segi ketetapan-ketetapan hukum yang bersifat umum pula. Jadi seorang pakar ilmu usul membahas tentang qiyas dan hujahnya, dalil yang bersifat umum atau am dan yang membatasinya, dan tentang perintah atau amr dan dalalahnya, kemudian demikian seterusnya. Kemudian untuk objek pembahasan dalam ilmu fikih ini adalah perbuatan seorang mukallaf, ditinjau dari segi hukum syara' yang tetap baginya. Untuk mengetahui hukum syara' yang dilakukan oleh seorang mukallaf, maka seorang yang ahli di bidang fikih hendaknya meneliti jual belinya, sewa menyewa, pegadaian, perwakilan, sholat, puasa, haji, pembunuhan, tuduhan zina, pencurian, ikrar, dan wakaf yang dilakukannya. Kemudian ahli ilmu usul fiqh ini tidak membahas mengenai dalil-dalil dan hukum juz'iyah. Akan tetapi ia hanya membahas dalil dan hukum kuli atau secara umum. Apa saja dalil kuli ini? Dalil kuli ini seperti amr, nahi, am, mutlak, ijma' sharih atau yang nyata, ijma' sukuti yang tidak nyata, qiyas yang ilatnya tercantum dalam nas, dan qiyas yang ilatnya diistimbatkan. Hal tersebut dimaksudkan supaya ia mendapatkan atau dapat membuat kaidah-kaidah umum untuk berbagai dalil agar diterapkan oleh seorang faqih pada dalil-dalil juz'iyah atau yang lebih mendetail lagi untuk menghasilkan hukum yang rinci. Tujuan ilmu fikih dan usul fikih. Tujuan dari ilmu fikih ini adalah menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Jadi ilmu fikih merupakan rujukan seorang hakim dalam keputusannya, atau rujukan seorang mufti dalam fatwanya, atau rujukan seorang mukallaf yang mengetahui hukum syara' yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatannya. Dan ini merupakan inti dari setiap undang-undang pada umat manapun. Karena sesungguhnya undang-undang ini hanya dimaksudkan agar materi-materi dan hukum-hukumnya ini diterapkan pada perbuatan dan ucapan manusia dan memberitahukan kepada setiap mukallaf terhadap hal-hal yang wajib dan haram atas dirinya. Sedangkan tujuan dari ilmu ushul fiqh ini adalah menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syara' yang ditunjuki dalil itu.
Jadi berdasarkan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasannya, maka nas-nas syara' dapat dipahami, hukum yang menjadi dalalahnya ini dapat diketahui, dan sesuatu yang dapat menghilangkan kesamaran lafal yang samar itu dapat diketahui, serta dalil-dalil yang unggul ketika terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya juga dapat diketahui berdasar pada kaidah-kaidah dan bahasan-bahasannya. Dapat pula hukum diistimbatkan dengan kias, istihsan, istishab atau lainnya pada kasus yang tidak terdapat nas mengenai hukumnya. Juga dengan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasannya ini pula, apa yang telah diistimbatkan oleh para imam mujtahid dapat dipahami secara sempurna. Di samping dapat juga diadakan perbandingan antara madhab yang berlainan mengenai hukum suatu kasus. Karena sesungguhnya memahami hukum secara apa adanya dan membandingkan antara dua hukum yang berbeda tidak akan terjadi, kecuali dengan melihat dalil hukumnya dan cara pengambilan hukum dari dalilnya itu. Dan hal ini tidak akan dapat dilakukan kecuali dengan mengetahui ilmu usul fiqh yang merupakan landasan dari fikih perbandingan atau muqarrin. Hubungan ilmu fikih dan syariah. Jadi secara umum dan khusus, keduanya itu bertemu pada hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Jadi syariah merupakan induk ilmu fikih karena hukum yang ditetapkan oleh ilmu fikih semua didasarkan kepada syariah, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma akidah dan akhlak, serta nas-nas hukum yang sudah jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Syariah itu mempunyai konotasi hukum yang suci dan mengandung nilai-nilai uluhiyah, sedangkan fikih merupakan ilmu tentang syariah. Karena itu, kata syariah itu mengingatkan kita kepada wahyu atau sunnah Nabi SAW, sedangkan fikih ini mengingatkan kita kepada ilmu hasil ijtihad para ulama. Jadi syariah itu lebih dikenal dengan sebutan syariah ilahi, sedangkan fikih dikenal dengan sebutan syariah wad'i. Syariah ilahi berlaku secara universal untuk semua waktu dan tempat dan tidak bisa berubah karena tidak ada yang kompeten untuk mengubahnya. Sementara syariah wad'i adalah produk-produk ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dengan langkah-langkah kreatif dalam menggali hukum syariah yang bersifat ilahi dengan tetap memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan fikih dan usul fiqh. Jadi di sini ilmu fikih ini merupakan ilmu yang sangat erat hubungannya dengan syariah karena keduanya ini saling keterkaitan, ibarat jasad dan roh gitu ya. Nah, sementara hubungan ilmu fikih dengan usul fiqh ini keduanya ibarat hubungan antara ilmu nahwu atau tata bahasa Arab dan bahasa Arab. Jadi keduanya ini tidak bisa terpisahkan. Jadi melihat ilustrasi ini dapat dipastikan bahwa fikih ini merupakan produk yang dihasilkan dari sumber hukum yaitu syariah melalui proses metode tertentu yang dilakukan oleh mujtahid. Nah, hasil-hasil tersebut kemudian disimpulkan menjadi prinsip umum yang disebut dengan kaidah fikih. Jadi dengan demikian kaidah fikih ini dipandang sebagai lambang kearifan fikih yang mendampingi usul fikih. Sebagai cara berpikir hukum di dalam fikih untuk memecahkan masalah-masalah baru yang timbul. Sederhananya bisa kita lihat gambarannya seperti ini ya. Selanjutnya hukum syara'. Definisi hukum syara' menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh adalah khitab syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf baik dalam bentuk tuntutan atau perintah, pilihan atau ketetapan. Jadi dalam surah Al-Maidah ayat 1, ufu bil uqud, penuhilah akad-akad itu. Jadi ayat ini merupakan khitab dari syar'i yang bersangkutan dengan pemenuhan berbagai janji dalam bentuk tuntutan untuk mengerjakannya. Nah,
hukum syara' menurut ahli fikih adalah efek yang dikehendaki oleh khitab syar'i dalam hal perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah atau boleh. Jadi dalam surah Al-Maidah ayat 1 ini ufu bil uqud, ini yang dikehendaki adalah kewajiban memenuhi janji. Nas itu sendiri merupakan hukum dalam istilah para ahli ilmu ushul fiqh, sedangkan kewajiban memenuhi janji ini merupakan hukum menurut istilah para fuqaha. Jadi menurut terminologi ushul fiqh, hukum syar'i adalah khitab Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, baik berupa iqtida atau perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan, tahyir yaitu memilih untuk melakukan dan tidak melakukan, kemudian wad'i, ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang atau yang disebut dengan istilah mani'. Yang dimaksud dengan khitabullah ini adalah semua bentuk dalil-dalil hukum baik Quran, Sunnah maupun ijma' dan qiyas. Namun Abdul Wahab Khalaf ini yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dalil di sini hanya Quran dan Sunnah. Adapun ijma' dan qiyas ini sebagai metode dalam menyingkapkan hukum dari Quran dan Sunnah. Nah, Al-Quran ini dianggap sebagai kalam Allah secara tidak langsung karena Rasulullah SAW ini tidak mengucapkan sesuatu di bidang hukum kecuali berdasarkan wahyu. Jadi demikian pula dengan ijma' harus mempunyai sandaran kepada Quran dan Sunnah. Kemudian yang dimaksud dengan perbuatan mukallaf, jadi dari slide saya sebelumnya sudah disebutkan berkali-kali tentang mukallaf. Jadi perbuatan mukallaf ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa berakal sehat, termasuk perbuatan hati ya, seperti niat, atau perbuatan ucapan seperti ghibah, ya, perkataan itu ya. Selanjutnya tentang macam-macam hukum syara'. Di sini ada dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Masing-masing dari hukum ini terbagi lagi sampai bermacam-macam. Nanti akan dijelaskan lebih terperinci ke dalam pertemuan yang selanjutnya. Hukum taklifi adalah hukum yang menghendaki dikerjakan oleh mukallaf atau larangan mengerjakan atau memberikan pilihan antara melakukan dan meninggalkan. Misalnya sholat 5 waktu itu wajib, homer itu haram, riba itu haram, makan, minum itu mubah. Itu ya, bisa dilihat di beberapa potongan ayat Al-Qur'an ya, seperti waqimus shalah wa atuz zakah atau wakulu washrabu wala tusrifu, itu ya. Itu bisa dilihat di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya pembagian hukum taklifi. Yang pertama adalah wajib. Wajib ini adalah sesuatu yang dituntut oleh syari untuk dikerjakan oleh mukallaf dengan perintah wajib, yang dengan ketentuan perintah tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perintah tersebut, harus dilakukan sesuai dengan petunjuk kewajiban melakukannya. Yang jika meninggalkan itu dapat mendapatkan siksa atau ada qarinah atau pertanda lain yang menunjukkannya. Misalnya puasa itu wajib karena sigot perintah puasa itu menunjukkan wajib. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi di antaranya kutiba alaikumusiyam. Jadi diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah mandub. Mandub ini adalah perintah syar'i, kepada mukallaf yang bersifat tidak wajib. Jadi sebagaimana sigot atau bentuk tuntutan atau perintahnya itu tidak menunjukkan kewajiban melakukannya, atau di dalam tuntutan tersebut terdapat beberapa qarinah atau tanda yang menunjukkan ketidakwajiban. Apabila syari' menuntut suatu perbuatan dengan sigot seperti dalam kalimat ya, yusannu kadza au yungdabu kadza. Nah, disunahkan begini atau dianjurkan begini misalnya.
Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Nah, hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, perintah ini untuk menulis utang ya. Menulis utang ini menunjukkan sunnah, bukan wajib. Nah, hal tersebut berdasarkan qarinah yang ada dalam ayat itu sendiri, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatakum. Jadi akan tetap yang artinya akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Nah, ayat ini memberikan isyarat bahwa pemberi utang ini boleh percaya kepada orang yang berutang tanpa harus menulis, ya, tanpa mengadakan penulisan utang. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, faqatibuhum in alimtum fihim khaira. Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Nah, mengacu ayat yang sudah disebutkan tadi, maka akad perjanjian antara majikan dengan hambanya itu adalah mandub, dengan qarinah yaitu bahwa pemilik atau majikan bebas bertindak terhadap apa yang menjadi miliknya. Yang ketiga itu tahrim. Tahrim itu adalah sesuatu yang dituntut oleh syari untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang bersifat pasti. Jadi sebagaimana sigot tuntutan tersebut menunjukkan adanya larangan secara pasti, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Itu sudah larangan yang sangat pasti ya. Kemudian makruh. Makruh ini adalah perintah syari terhadap mukallaf supaya meninggalkan perbuatan dengan larangan yang tidak pasti. Sebagaimana sigoh yang terkandung di dalamnya ya menunjukkan tuntutan meninggalkan hal tersebut. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Ini di surah Al-Maidah ayat 101. Atau perintah untuk menjauhi, tetapi ada qarinah yang menunjukkan karohah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wadharu al-bai'a. Ini di surah Al-Jumu'ah ayat 9 ya, tinggalkanlah jual beli. Itu sesuatu yang makruh. Yang terakhir adalah mubah. Mubah adalah suatu pilihan yang ditetapkan syari kepada mukallaf antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Jadi syari tidak menuntut untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan. Seperti di surah Al-A'raf ayat 31 tentang makan minum ya, wa kulu washrobu. Seperti itu. Kemudian tentang hukum wad'i. Hukum wad'i adalah hukum yang menghendaki adanya sebab terhadap sesuatu yang lain, atau menjadi syarat bagi yang lain, atau menjadi penghalang bagi sesuatu yang lain. Contoh hukum yang menghendaki adanya sebab bagi yang lain diantaranya dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Jadi firman tersebut menghendaki penetapan kehendak melaksanakan sholat sebagai sebab wajibnya berwudu. Pembagian hukum wad'i. Yang pertama adalah sebab. Sebab adalah sesuatu yang dijadikan oleh syari sebagai tanda atas musababnya dan mengaitkan adanya musabab karena adanya sebab, dan ketiadaan musabab karena ketiadaan sebab. Jadi seperti firman Allah SWT, sebagaimana menyaksikan datangnya bulan Ramadan dijadikan oleh syari ya sebagai sebab atas kewajiban puasa bulan Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkumus syahra falyasumhu.
Jadi adanya hilal, ru'yatul hilal atau awal bulan muncul di bulan Ramadan, maka ini sebab atas wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Yang kedua, syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang ada atau tidaknya itu menentukan adanya hukum. Yang dimaksud adalah adanya syarat menurut syara' dapat menimbulkan pengaruh kepada ada dan tidak adanya hukum. Contohnya, wudu adalah syarat bagi keabsahan sholat. Nah, apabila tidak wudu, maka sholat tidak sah. Namun adanya wudu ini tidak berarti menetapkan adanya sholat, karena orang yang berwudu itu belum tentu menghendaki sholat. Yang ketiga, mani atau penghalang. Sesuatu yang keberadaannya itu dapat meniadakan hukum atau membatalkan sebab. Contoh, apabila ada pernikahan yang sah atau kekerabatan, tetapi konsekuensi pewarisan ini terhalang dari salah satunya, seperti adanya perbedaan agama antara ahli waris dan yang mewariskannya, atau terjadinya pembunuhan antara si yang mewariskannya dengan yang ahli waris. Kemudian rukhsah dan azimah. Rukhsah di sini adalah hukum keringanan yang disyariatkan oleh Allah kepada mukallaf dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu yang menghendaki keringanan. Contohnya, diperbolehkan berbuka puasa bagi yang sakit atau bepergian saat bulan Ramadan, ya, atau mengqashar atau meringkas salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat saat bepergian. Diperbolehkannya makan bangkai atau minum khamr, ya, apabila dilanda kelaparan atau kehausan yang sangat dan tidak ada lagi makanan atau minuman yang ada di tempat itu. Azimah ini adalah hukum-hukum umum yang disyariatkan sejak semula oleh Allah, yang tidak dikhususkan pada suatu kondisi atau tidak pula dikhususkan pada salah seorang mukallaf. Yang terakhir, sah dan batal. Sah ini adalah timbulnya berbagai konsekuensi secara syar'iyah atas perbuatan itu, dan apabila perbuatan yang dikerjakan mukallaf ini telah memenuhi syarat dan rukunnya, baik dalam perbuatan yang wajib seperti sholat, zakat, puasa, haji, maupun sebab syar'i seperti pernikahan, talak, gitu ya, jual beli, hibah, dan berbagai akad lainnya. Sedangkan tidak sah ini adalah tidak timbulnya suatu pengaruh menurut syara', atau bahwa perbuatan, sebab, dan syarat yang dilakukan oleh mukallaf ini tidak sesuai dengan apa yang dituntut dan disyariatkan oleh syari'. Ada 2 akad yang tidak sahih, yaitu batil dan fasid, ya. Contoh sederhananya, jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya sewaktu akad. Nah, ini suatu akad berlangsung. Nah, ini menjadi batil. Atau jual beli dengan harga yang tidak diketahui. Harganya itu tidak diketahui atau samar-samar. Nah, ini namanya fasid. Selanjutnya, dari keseluruhan uraian tentang konsep itu tadi, ya, syariah, usul fiqh dan fiqh ini, maka bisa disimpulkan ada perbedaan, ya, bahwa syariah ini adalah redaksi atau teks firman Allah SWT dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang hukum-hukum Islam. Sedangkan fikih dan hukum Islam, hukum syara' itu adalah materi hukum Islam yang dipahami dan digali dari redaksi Al-Quran dan hadis. Sedangkan usul fiqh ini adalah sebagai alat, ya, atau metodologi untuk menggali hukum Islam atau fikih. Dan melalui uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada persamaan di antara semuanya, yaitu ilmu tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Baiklah, hanya sampai sini saja.
pembahasan kita terkait dengan syariah, usul fiqh dan fiqh. Dan pembahasan ini masih jauh sekali dari kata sempurna. Maka untuk menyempurnakannya akan kita bahas lebih mendalam lagi pada pertemuan selanjutnya sesuai dengan outline yang telah kita sepakati bersama pada pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa iyaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.